Halo semua, ketemu lagi hari ini hari Senin tanggal 21 bulan 12 tahun 2020. Teman-teman, saya menyampaikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini saya sedang full banget sehingga tidak sempat membuat video yang biasanya saya tayangkan mingguan. Saya juga belum sempat menyentuh bacaan astrologi dan tarot untuk tahunan, tapi saya sungguh sangat ingin membuatnya, hanya saja memang belum menemukan waktu yang tepat. Insya Allah dalam waktu dekat, dan kalau tidak paling paling tidak bulan Januari saya sudah bisa memberikan hal tersebut. Dan insya Allah sebenarnya it doesn't matter, karena kalau kita sudah lewat tahun 2020 gitu ya, dengan semua kekacauan yang kita sudah bisa lewati dan kita masih hidup, kita survive, rasanya yang terberat itu sudah dilewati. So, kita menjelang tahun 2021 dengan kacamata yang berbeda. Mudah-mudahan kacamata yang jauh lebih optimis, dan saya, kalaupun apapun yang terjadi, berusaha untuk tetap optimis. Oke, ini adalah bacaan harian. Namun sebelum sampai pada bacaan hari ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 21 dan 22, kemudian 23, itu adalah hari penting karena Saturnus dan Jupiter akan conjunction. Jadi kita lihat nanti dari astrologinya, kalau hari ini Jupiter belum lewat, besok sudah lewat Saturnus, dan ini juga pernah dilewati, sehingga ini adalah titik penting di mana ada perubahan yang besar itu terjadi pada minggu ini. Oke, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, jangan dipaksakan jika tidak resonate. Ya, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari 3 kartu Lenormand. Oke. Kalau kita lihat, ini adalah mengakhiri satu era, dan itu kerasa banget, dan fokus kita jelas ke masa lalu bukan masa depan. Karena memang kita belum mampu melihat ke depan. Kita fokusnya masih seperti kaleidoskop tahun 2020. Karena apa? Karena kita tidak mungkin melihat tahun 2021 pada saat ini dengan situasi yang semua serba berubah, dan memang akan terus berubah sepanjang tahun 2021. Bukan berarti tidak ada yang ajak ya, jangan takut. Pasti ada yang ajak, dan ini kita lihat bahwa barangkali ini adalah tahun dimana kita yakin, dimana kita akan meletakkan kaki kita dan membangun fondasi di tempat tersebut. Ini yang saya lihat dari 3 kartu ini. Dan ini kembali lagi adalah tentang transit yang lebih besar. Walaupun tadi kita ingin bicara tentang harian, tapi ternyata memang kita dibawa untuk melihat yang lebih besar daripada hari ini. Kenapa? Barangkali kita memang ingin di set ya, mindset kita ingin dibuat fokus untuk apa? Untuk cinta. Rasanya seperti itu deh, ya. Love is the foundation of your existence. Jadi kalau kita gabungkan tadi kartu rumah dengan kartu cinta, sekarang kita seperti punya tekad untuk membangun cinta di dalam rumah kita. Karena sudah terlalu lama kita berada di rumah di mana cinta bukan fokus utama. Cinta tidak harus cinta romantis, tidak harus cinta yang membara dan segala macam, tidak. Cinta adalah situasi di mana kita memberi dan mendapatkan kembali tanpa kita minta. Rasa kebahagiaan itu, ya, dan itu memberi kita ketenangan di dalam hati. Tidak ada rasa kemerungsung, ingin marah, sebel. Itu rasanya, ini adalah satu hal yang kita harus belajar untuk menghargai bahwa setiap detik di dalam hidup, setiap nafas yang kita tarik itu adalah sangat berharga. Kita belajar di tahun 2020. Banyak yang kehilangan orang-orang tercinta di tahun 2020 karena pandemi atau karena banyak hal yang lain. Jadi kita berusaha untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan kita, dan ini seperti diingatkan lagi kepada kita bahwa cinta itu adalah fondasi dari keberadaan kita. Tanpa cinta kita nggak merasa hidup kita bermakna, hilang waktu begitu saja. Karena kita berpikir bukan cinta, kita berpikir tentang kekhawatiran, tentang gimana besok. Walaupun kita punya 1000 alasan untuk mengatakan, ya kamu bisa, enak aja mikirin besok, kamu aman, aku kan enggak. Who said that? Ya, jadi itu adalah satu kondisi yang kita buat sendiri untuk diri kita, memastikan apapun yang terjadi, itu sebenarnya setiap
makhluk hidup, setiap manusia, apalagi manusia, itu punya kemampuan untuk menemukan ketenangan di dalam hati, karena itu adalah kelebihannya dari manusia dibandingkan makhluk hidup yang lain. And you are just as worthy of receiving as you are giving love and compassion. While love can be beautiful emotion, it is equally a form of energy that propels you through life. Karena cinta, ketika kita punya cinta, dan saya bicara cinta tidak lagi hanya tentang cinta romantis. Buat beberapa orang itu menjadi fokus terbesar hidup, it's okay, karena memang disitulah tahapan hidup. Tapi cinta yang sebenarnya adalah cinta tersebut, dan cinta yang terbesar adalah mencintai diri sendiri sebagai jembatan kita menemukan cinta dari ilahi itu. Nah, itulah yang membuat kehidupan kita bergulir. Ini seperti diingatkan seperti itu. Ini ada 5 kartu yang saya juga sudah ambil, semuanya jumping. Current situation itu adalah shadow, terang gelap. Ya, ini adalah situasi di mana seperti sisi mata uang yang ada 2, dan kita tidak bisa melihat sisi tersebut secara sempurna dalam satu waktu. Tapi kita bisa merasakan bahwa kedua sisi itu selalu ada, dan itu yang kita bawa di dalam kehidupan kita. Yang kita inginkan, kita expectin, kita mengharapkan adanya kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Tetapi di sini ada hal yang sebenarnya kita sedang berusaha diajarkan, yaitu kita mencoba untuk mengenali apa yang namanya reward yang sudah ada di kita dan apa yang sedang kita pegang. Jadi kita bisa mengharapkan kekayaan sebesar-besarnya, kita menginginkan tanda petik kesaktian spiritual. Itu saktinya yang saya maksud tentu saja bukan sakti yang seperti di film, tapi adalah ketika kita kayaknya saya akan mampu melakukan semua, saya akan menjadi orang yang sangat kuat, saya tidak akan mudah terganggu dan lain sebagainya. Itu enggak, kita manusia biasa, tapi kita berharap lebih dari itu. Yang sebenarnya ingin diajarkan bahwa semua itu adalah satu proses yang tidak mungkin kita dapat dalam satu malam. Karena kalau kita dapat satu malam, lalu besok apa pelajaran yang akan kita ambil dari kehidupan? Ya, kalau kita dapat satu malam, kita tidak bisa belajar dan menghayati apa itu keberkahan. Nah, advice-nya adalah rejoice in celebration. Jadi, ini adalah apapun yang terjadi, ini adalah saat kita merayakan. Barangkali buat beberapa teman kemudian menjadi sinis dan mengatakan, iya, saya patah hati, saya mau merayakan apa? Merayakan bahwa kamu masih bernapas, bahwa kamu masih ingat pada penciptamu, betapapun sakitnya dirimu, dalam kondisi merasa dikhianati dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang sudah terbiasa mengikuti ini video-video saya, ya, saya sangat paham betapa beratnya merasa dikhianati, merasa dilukai. Tetapi kita tidak akan pernah beranjak dari situasi itu kecuali kita mau melepaskan dari rasa menjadi objek dari orang lain. Itu adalah titik ketika kita menjadi subjek, bukan lagi dikhianati, tapi saya adalah seorang pejuang, ya, aktif, ya. Kalimatnya adalah kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Saya dilukai, saya disakiti, diubah menjadi saya adalah pejuang yang mencari keindahan dalam kehidupan. Maka di situ kita sudah menjadi pemenang. Dan saya termasuk orang yang walaupun saya akan sangat mendukung teman-teman yang perlu melewati merasa menjadi objek tersebut dan mourning yang sedang menghayati luka tersebut, tetapi pada satu titik saya akan sangat encourage, sangat mendorong teman-teman untuk tinggalkan semua kalimat yang dirimu hanya menjadi objek, ya. Ya, kalau membuat kalimat kan subjek, predikat, objek. Kalau kita berada di objek terus, kita nggak kemana-mana, karena kita menjadi pasif. Enggak, dibalik. Nah, ketika sudah dibalik, kita menjadi subjek, kita menjadi orang yang melakukan perencanaan, yang menginginkan sesuatu, yang ingin bergerak, yang memang punya kekuatan bergerak. Disitulah kita sedang merayakan hidup, because that's life. Hidup itu bukan sesuatu yang kita peroleh dengan gratis, enggak. Karena memang kita masuk ke dunia kehidupan, kita bernafas karena kita ingin memperjuangkan sesuatu, kita ingin mengalami sesuatu, kita ingin merasakan sesuatu. Itu yang kita rayakan. Sehingga hasilnya adalah kita punya kekuatan
spiritual. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kehidupan spiritual, materi itu datang dengan tanpa perjuangan. Tidak. Buat beberapa tampaknya seperti itu. Jangan menghakimi orang yang datang dengan semua kelebihan tersebut. Ya, saya bisa bicara panjang lebar tentang hal itu, tetapi sama sekali sekarang bukan waktu yang tepat untuk melihat kelebihan orang, ya, ngiri, jealous, dengki terhadap kemudahan yang diperoleh orang, karena itu sama sekali bukan yang terjadi, ya. Kalau kita belajar tentang seseorang, walaupun seberapapun nikmatnya hidup, bayangkan dia anak dari kecil misalnya ya, selalu dapatkan semua yang dia butuhkan, sepertinya senang selalu. Begitu ada masalah kecil yang buat kita kayak gitu aja nangis, buat dia masalah besar. So, jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain, karena mungkin dia justru yang ngiri kepada kita, karena kita punya kekayaan pengalaman spiritual yang begitu besar. Oke, yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah ketika bulan sedang conjunction dengan Neptunus, ini adalah saat yang sangat spiritual, apalagi Neptunus ada di Pisces. Jadi memang pada saat ini sering sekali kita seperti diajak untuk awaken, untuk bangun dan merasakan sisi spiritualitas kita, karena Neptunus ada di Pisces. Tidak hanya untuk Piscesnya sendiri yang berada di rumah pertama ya, jadi secara pribadi spiritualitasnya sedang digodok ya, memang nggak bisa dihindari dalam waktu 7 tahun, bolak-balik apapun seperti semesta ngajak. Kalau kamu terlena sedikit seperti dibangunkan lagi, terlena sedikit dibangunkan lagi. Tapi ini juga buat teman-teman yang lain yang selain Pisces juga akan merasakan hal tersebut. Mungkin tidak tentang diri sendiri, mungkin tentang keuangan, mungkin tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi tetap ini adalah saat dimana spiritual itu memang kayaknya nggak bisa didiemin gitu deh. Kayaknya semesta itu nggak bisa gitu ninggalin kita, dicuekin gitu, nggak bisa. Pasti nyolek terus supaya kita bangun, kita punya kekuatan secara spiritual. Oke, kita lanjut untuk 4 kartunya. Iya. Oke, dan ini 3-nya keluar lagi hari ini. Jadi apapun yang terjadi, kita sepertinya memang apapun yang membuat kita restless, yang membuat kita merasa terperangkap, berusaha mencari kejelasan, tidak dapat kejelasan, let it go. Tidak perlu mencari penjelasan hari ini, just take it very light ya. Buat semua itu seperti ringan aja, karena kalau kita tidak memaksakan diri, ketika kita membuatnya ringan, justru itu adalah saat yang tepat kreativitas itu datang. Ya, jadi kayak aha moment ya, penemuan itu tidak bisa datang ketika kita sedang memeras otak. Biasanya nggak gitu. Ketika kita menginginkan sesuatu, mencoba, pasti mentok. Ketika kita melepaskan, baru di situ tiba-tiba semua hal itu kayak connected, ya, terhubung. Dan itulah ketika kita menemukan insight, dan kemudian barangkali kita menemukan ketenangan justru ketika kita tertawa kecil bersama teman atau bersama orang yang kita nggak kenal sama sekali, tapi seperti mendapatkan satu pencerahan. Iya, dia sebenarnya hidupnya jauh lebih berat dari saya, tapi kenapa dia bisa tersenyum bahagia, kenapa dia lebih bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat di tangan. Mungkin hal seperti itu. Oke, kita tutup bacaan harian ini dengan messages from spirit. Mudah-mudahan diberikan satu informasi yang bisa merangkum dari saya bicara panjang lebar tentang spiritualitas. Your state of health has everything to do with how you focus and use energy, which is what your so-called metabolism is. Oke, jadi di sini bicara tentang metabolisme. Metabolisme itu adalah proses fisiologi kita ketika tubuh itu mengolah apa yang masuk ya. Yang masuk ke kita itu termasuk nutrisi, makanan, minuman, cahaya, kemudian suhu, semua yang membuat kita memungkinkan untuk mengolah semua yang ada di kita, membuatnya menjadi energi
Ya, tadi yang energinya adalah energi nasi goreng, ya, itu diolah menjadi energi kekuatan kita bisa bekerja, kita merasa tenang, suhu yang tenang. Nah, selain hal fisik, metabolisme, karena ini diberi tanda petik ya, dikutip tanda petik, maka metabolisme di sini tidak hanya bicara tentang fisik. Energi apa yang dimasukkan ke dalam pikiran kita, ke hati kita, yang kita masukkan, kalau itu adalah satu hal yang sifatnya menggerogoti hati kita, yang memaksa kita menangis, mencabik-cabik diri kita sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, dan nggak ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kita menangis, terluka, dan berdarah tanpa berusaha untuk berdiri sendiri. Maka itu yang kita dapatkan, metabolismenya, energinya yang keluar adalah hal tersebut. Kalau kita berusaha untuk menarik energi yang lebih positif, melihat secara optimis ke depan, dan merasakan bahwa semua yang terjadi pada kita itu sebenarnya bukan hukuman buat kita, tetapi karena kita begitu dicintai. Dan semesta, pencipta semesta itu menginginkan kita melek dan menemukan Dia, menemukan Yang Maha Kuasa, supaya kita bisa holding on, ya, holding on. Kita adalah bagian dari Dia dan kita hanya memohon sesuatu pada Dia. Saya yakin pikiran seperti itu, ketika kita punya kekuatan luar biasa, kita tarik energi itu dari semesta, dan itu kita sendiri secara sadar mengatakan itu kepada kita, nggak mungkin saya dihianati, nggak mungkin dihianati oleh pencipta saya, nggak mungkin. Kalau saya diberi kekuatan, itu artinya saya harus mencobanya dengan masalah yang juga berat. Kalau saya nggak dikasih kekuatan, masalah saya kecil. Dan ini yang kita hadapi sekarang. Jadi teman-teman, kalau merasa bahwa ada energi yang berat di hati, lepaskan, kembalikan kepada semesta, karena semesta itu mampu menampung semua energi negatif kita kalau kita melepaskannya, dan kita bisa memberi ruang di hati kita untuk kita menampung energi yang positif, berserah diri, mencintai dan dicintai. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.